pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan penyembahan kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Dia saja yang kita sembah, hanya Dia saja yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai
kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini Tuhan naik menghampiri tahta-Mu Bapa. Biarlah Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kau sendiri yang memimpin ibadah kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semuanya bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya Dialah terang dalam kehidupan kita. Hanya Dialah yang kita inginkan. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Tuhan kita. Haleluya. Saksikan kemurahan-Mu. bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menjagai kita. Haleluya. Di sepanjang kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oh
setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk mengubahkan hati kami, untuk membawa kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milik
Kami rindu Tuhan untuk menjadi seperti Engkau. Biar firman-Mu pagi hari ini Tuhan membawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman melalui hamba-Mu, sehingga firman yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan boleh membawa kami semakin jadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada masa kini kita hidup di tengah-tengah masa di mana dapat dikatakan bahwa secara global rasa kesepian itu telah mencapai level bisa disebut sebagai epidemi. Itu berarti merata di berbagai tempat, tidak terbatas oleh batas-batas geografis, situasi kondisi ekonomi, sosial, kultural, tidak dibatasi oleh perbedaan gender, tidak dibatasi oleh perbedaan usia. Kita hidup di masa modern di mana rasa kesepian telah menjadi sesuatu yang kita jumpai menjadi lumrah di mana-mana. Bahkan sebelum masa pandemi. Dan riset menunjukkan bahwa pada masa pandemi rasa kesepian itu meningkat 181%. Dan ini berlaku secara global. Nah, kalau bicara mengenai rasa kesepian, itu sebabnya pada saat ini kita akan sama-sama menelusuri jejak kesepian. Saat kita menelusuri jejak kesepian ini akan menolong kita untuk mengidentifikasi ketika rasa kesepian itu hadir dalam hidup kita. Sebab kadang-kadang kita bahkan tidak menyadarinya itu mempengaruhi kita. Para peneliti di bidang kesehatan mental dan psikologi mengelompokkan, menemukan bahwa sebenarnya ada lebih dari 100 jenis kesepian. Kita mungkin selama ini hanya tahu satu, kesepian. Tapi sebenarnya ada lebih dari 100 jenis kesepian. Apakah ini hanya fenomena di masa modern saja? Kita akan menemukan bahwa ternyata para pahlawan iman pun dalam catatan Alkitab tidak kebal terhadap yang namanya rasa kesepian, perasaan hampa dan kosong. Karena ini menjadi sebuah pengalaman yang umum kita jumpai dalam pengalaman manusia. Bahwa pada satu titik ada masa-masa dalam hidup di mana kita akan merasakan ini. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Nabi Elia, Nabi Yeremia, Raja Daud, bahkan Rasul Paulus yang menulis kurang lebih sepertiga dari kitab suci Perjanjian Baru yang kita miliki. Kalau kita melihat dalam catatan-catatannya, di situ ada ekspresi rasa kesepian juga, di mana dalam surat-suratnya dia mengatakan, kirimlah si A ke sini karena aku sendirian di sini. Mari pagi ini kita akan melihat satu catatan dari pengalaman seorang tokoh dalam Alkitab ketika berhadapan dengan rasa kesepian. Sebab meskipun kesepian itu bukan dosa, namun bisa menuntun, bisa menjerat dan menjebak seseorang ke dalam perilaku yang berdosa ketika berada di tengah-tengah rasa kesepian. Mari kita akan sama-sama membaca cuplikan catatan ungkapan hati dari Raja Daud dalam Mazmur pasal 142 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dalam Mazmur 142 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepadanya, ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Perhatikan ayat yang kelima ini. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku.
Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Kalau kita melihat catatan Raja Daud pada bagian Mazmur yang kita baca ini, kita hampir bisa merasakan gejolak emosi yang begitu kuat dalam diri Raja Daud. Pada ayat yang pertama di situ dikatakan dia menuliskan tulisan catatan ini ketika dia sedang sendirian di dalam gua. Merasa kesepian karena apa? Dia terisolasi, terpisah dari semua orang. Ayat yang kelima tadi mengatakan dia terpisah dari semua orang, tidak ada seorang pun yang ada bersama dengan dia. Kita akrab dengan catatan kehidupan Raja Daud. Ketika dia berada di dalam gua, itu berarti pada masa-masa di mana dia harus bersembunyi di gua-gua karena dikejar-kejar oleh Saul yang sedang menggila untuk membunuh dia. Dan kalau kita melihat di sini dia terpisah dari siapa saja, dia bahkan kehilangan istrinya, Mikal yang adalah putri dari Saul. Kemudian diambil kembali oleh Saul. Bukan cuma itu, sahabat karibnya Yonatan hilang. Bahkan relasi-relasinya dengan anggota keluarganya tidak bisa terhubung dengan orang tua dan saudara-saudaranya, karena dia harus berpindah-pindah bersembunyi dari gua-gua untuk menyelamatkan dirinya. Dia terpisah dari rekan-rekannya. Dia sebelumnya adalah seorang pemimpin prajurit, seorang komandan. Dia terpisah dari rekan-rekan seperjuangannya, prajurit-prajurit yang dipimpinnya. Bahkan reputasinya pun ikut hilang karena dia menjadi seorang buronan oleh raja. Dalam keadaan terisolasi, terpisah. Situasi ini membuat kemudian kita melihat dalam catatan-catatan ini bagaimana Daud menjadi gundah gulana. Kalau dalam bahasanya anak muda sekarang, Daud jadi gabut. Ketika menghadapi situasi dan kondisi dalam kesendirian, harus bersembunyi. Gagasan yang sama kita lihat juga dicatat dalam pasal yang ke-102 dari Mazmur. Dalam Mazmur 102 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8 di situ, hingga ayat yang ke-8 di situ kita melihat bagaimana catatan-catatan ekspresi rasa kesendirian dan kesepian Daud. Dalam Mazmur 102 ayat 5-8, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Di sini kita melihat bahwa bagaimana ekspresi situasi rasa sendiri, rasa sepi yang dirasakan oleh Daud. Dan kalau kita melihat jika rasa kesepian ini telah ada, telah eksis selama peradaban manusia, maka kita perlu mengenalinya sehingga kita bisa mengidentifikasinya. Kita perlu mengetahui apa itu kesepian, mengapa seseorang bisa menjadi kesepian dan mengapa ini menjadi isu yang penting, dan bagaimana kita menghadapinya sebagai orang percaya, belajar dari pengalaman Daud ini. Yang pertama kita melihat apa itu kesepian. Kalau kita bicara mengenai kesepian secara sederhana, ini berbicara mengenai satu kondisi atau perasaan subjektif, keadaan emosi dan kognitif yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Berbagai hal bisa memicu rasa kesepian ini. Misalnya kesenjangan antara hubungan yang sedang dijalani, relasi yang sedang dijalani dengan harapan. Jadi antara kenyataan dan harapan itu berbanding terbalik. Harapannya bisa terkoneksi, namun realitanya nggak nyambung. Dan itu bisa menjadi pemicu kesepian pada akhirnya. Dan kesepian sebenarnya tidak disebabkan oleh kesendirian. Jadi sendiri dan sepi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Karena cukup lumrah kita jumpai kenyataan, bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami, di mana kita merasa sepi di tengah keramaian. Mungkin kita punya ratusan bahkan mungkin ribuan
teman-teman di medsos kita, di media sosial kita, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Namun bisa saja kita merasa kesepian. Walaupun ada ribuan teman-teman kita di media sosial, kita bisa ada orang-orang nongkrong bareng dengan kita. Namun ketika kita tidak terkoneksi di level emosional, bahkan pasangan yang tidur bersama dengan kita setiap malam, suami istri bisa merasa kesepian karena secara fisik mungkin berdekatan, namun secara emosional tidak terkoneksi. Dan itu yang akhirnya akan memicu munculnya rasa kesepian. Ada berbagai jenis seperti yang saya sebutkan tadi. Para peneliti mendeskripsikan ada lebih dari 100 jenis kesepian yang umum dialami oleh manusia. Dan dari lebih dari 100 jenis ini, setidaknya ini dikelompokkan menjadi 3 kategori besar. 3 kelompok besar dari kesepian yang lebih dari 100 tadi. Yaitu yang pertama itu kesepian secara internal, itu kategori yang pertama. Kesepian secara internal itu bicara mengenai kondisi struktur emosi seseorang, termasuk kepribadian seseorang. Ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang cenderung menutup diri, yang kemudian justru sebenarnya ingin terhubung, namun justru menutup diri sehingga kemudian merasa sepi. Atau bisa juga karena masalah-masalah emosional dan mental tertentu. Nah, ini kategori yang pertama, jenis kesepian secara internal. Yang kedua itu ada kaitannya dengan kesepian. Kategori yang kedua itu dari sisi developmental. Developmental ini dalam kaitan perkembangan, di mana misalnya kemudian membandingkan diri misalnya dengan orang-orang sebaya. Wah, kita seumuran, kita dulu satu kelas, tapi dia sudah mencapai titik ini dalam hidup. Dia sudah mencapai prestasi ini, dia sudah punya ini, dia sudah punya itu. Saya kok cuman gini-gini aja. Atau mungkin dengan rekan seprofesi. Karena seperti merasa dalam perkembangannya tertinggal dibanding orang lain. Merasa tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Dan jenis yang ketiga yaitu kesepian yang sifatnya situasional, yaitu dipengaruhi atau dipicu oleh kenyataan-kenyataan hidup, perubahan-perubahan dalam hidup yang sifatnya situasional, kondisional, yang sebenarnya itu bersifat temporal sebenarnya. Lalu kemudian di sini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya apa itu kesepian? Kesepian itu berakar pada masalah relasi sebenarnya. Kesepian berakar pada masalah relasi. Baik itu relasi secara intrapersonal di dalam diri sendiri, maupun relasi-relasi secara interpersonal dengan orang-orang di sekeliling kita. Di sini akarnya sebenarnya masalah relasi. Masalah hubungan itu yang menjadi akar dari rasa kesepian. Yang kedua, mengapa kalau begitu ini menjadi sebuah masalah? Mengapa kesepian ini menjadi isu? Mengapa ini menjadi masalah? Meskipun kita hidup di tengah-tengah masa di mana teknologi menyediakan beragam cara untuk kita terhubung. Kita bisa berkomunikasi, bisa terhubung bukan hanya lagi dengan suara sekarang, bahkan bisa melihat wajah, bisa video call, bisa FaceTime. Namun kenyataan yang kita jumpai bahwa justru di tengah-tengah kehidupan modern dengan banyak teknologi yang menolong kita untuk terhubung, kita justru semakin tidak terhubung. Lagi duduk bersama, lagi ngumpul bareng, bukannya ngobrol sama orang yang teman duduk, tapi apa yang terjadi? Kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Ngumpul bareng tapi hidup di dunianya sendiri-sendiri. Dan sebuah survei, nah ini beberapa cuplikan survei yang saya mau tampilkan, bagaimana riset secara global menunjukkan ada masalah dalam hal ini. Sebuah survei yang dilakukan Action for Children menunjukkan bahwa 43% orang berusia antara 17 sampai 25 tahun
Dan 24% orang tua itu bermasalah dengan kesepian. Dan mengutip sebuah survei yang dilakukan secara global pada tahun lalu, survei yang dipublikasikan pada bulan November 2021 yang lalu, survei ini dilakukan di seluruh dunia pada bulan November yang lalu, maka hasilnya adalah rata-rata, memang dalam survei ini mereka lakukan per negara. Dan nomor 1 yang paling kesepian ternyata itu negara Brasil. Dan seterusnya. Namun rata-rata di seluruh dunia, setelah dilihat di seluruh dunia, rata-rata itu orang-orang dewasa yang mengalami kesepian itu 33% mengalami rasa kesepian. Sebuah survei yang lain dari Medical News Today di Amerika yang dipublikasikan 2 tahun lalu pada November 2020. Yaitu pada saat awal-awal pandemi, survei yang dilakukan bahwa 65% masyarakat itu merasa kesepian. Lalu mengapa ini menjadi isu? Itu kan isu kuno. Dari zaman Raja Daud pun orang sudah merasa kesepian. Dari zaman Elia pun sudah merasa kesepian. Lalu mengapa ini menjadi masalah? Ini menjadi masalah karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Bukan hanya secara emosi dan mental, secara fisik, namun juga akhirnya mempengaruhi secara spiritual kita. Sebuah survei yang lain, saya mengutip dari jurnal BNC Psychiatry. Bagaimana dampak dari kesepian terhadap kondisi emosi, mental, dan fisik kita. Dalam survei ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami kesepian dalam jangka panjang, itu akhirnya akan mengalami juga yang namanya gangguan kecemasan, anxiety. Dan itu presentasinya cukup besar, 76%. Jadi 76% orang yang mengalami kesepian dalam jangka panjang akan mengalami gangguan kecemasan. Dan 78%, lebih besar lagi, 78% orang yang mengalami kesepian dalam jangka panjang itu juga akan mengalami depresi. Dan 58% orang yang merasa kesepian dalam jangka panjang akan kemudian merasa terasingkan. Sebuah survei yang lain dalam kaitan dengan kesehatan fisik yang dipublikasikan oleh Julianne Holt Lundstad dari Brigham Young University. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang yang kesepian dalam jangka panjang dan minimnya interaksi sosial, dampaknya kepada fisik itu kurang lebih sama dengan orang yang ngudut 15 batang rokok per hari. Kesepian bahkan berdampak lebih buruk dibanding obesitas, kegemukan. Kesepian lebih buruk dampaknya secara fisik. Kesepian meningkatkan resiko hipertensi, tekanan darah tinggi. Kesepian dan isolasi sosial memiliki keterkaitan dengan resiko penyakit jantung koroner dan stroke. Kesepian dan isolasi juga meningkatkan resiko penurunan kognisi dan mempengaruhi struktur dan kinerja otak. Kalau kesepian dalam jangka panjang jadi lemot otaknya. Bahkan ada kaitannya dengan demensia. Ketika seseorang terjebak dalam kesepian dalam jangka panjang. Sehingga secara umum dalam survei ini menunjukkan bahwa orang yang kesepian dalam jangka panjang, resiko kematian mendadak itu meningkat 26%. Sehingga di sini kita melihat ketika seseorang merasa sepi, lalu kemudian apa yang dilakukan? Nah, di sini menjadi bahaya yang lain, yaitu kemudian ketika merasa sepi, merasa kosong, kita berusaha untuk mengisi itu naluri alamiah manusia, berusaha untuk mengisi rasa kosong dan sepi itu. Dan kompensasi ini yang bisa membuat seseorang terjebak dalam perilaku berdosa pada akhirnya. Karena survei yang lain menunjukkan bahwa orang yang cenderung kesepian, berada dalam kesepian, akan cenderung kemudian mencari kompensasi, mengisi diri dengan sesuatu yang lain. Antara lain kemudian makan secara berlebihan, binge eating. Karena kosong di dalam secara emosional, tapi diisi secara fisik dengan makanan. Makan kayaknya gak pernah kenyang. Binge eating, makan berlebihan. Konsumsi alkohol berlebihan, konsumsi narkoba, pornografi dan seks, shopaholic, dorongan untuk belanja yang tidak terkontrol. Rasanya gelisah kalau nggak belanja, apalagi sekarang dipermudah dengan belanja online. Bahkan sesuatu yang nampak positif,
workaholic, rajin kerja. Tapi kalau sudah menjadi kecanduan kerja, bukan hanya kecanduan belanja, tapi kalau menjadi kecanduan kerja, itu juga masalah. Karena sudah tidak ada keseimbangan dalam hidup pada akhirnya. Kompensasi-kompensasi ini yang bisa membuat kita akhirnya terjebak dalam perilaku berdosa yang pada mulanya dipicu oleh apa? Rasa kesepian. Sehingga meskipun perasaan kesepian itu tidak berdosa, namun bisa menjadi pemicu kita terjebak dan terjerat dalam tindakan kompensasi yang berdosa. Lalu bagaimana kalau begitu? Menghadapi kenyataan-kenyataan hidup ini bagaimana kita menghadapi? Yang pasti rasa kesepian akan muncul dalam perjalanan hidup kita. Setidaknya dari pengalaman Daud tadi, kita bisa melihat paling tidak ada 4 hal yang kita bisa perhatikan untuk menghadapi ketika rasa kesepian itu datang dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang kita bisa rangkumkan dari catatan-catatan pengalaman Daud yang telah kita baca dalam Mazmur 142 dan Mazmur 102 tadi. Yang saya rangkumkan pagi ini menjadi 4 M. M yang pertama yaitu mengakui. Dalam nats yang kita baca tadi, secara jelas di situ Daud mengakui bahwa dia merasa kesepian. Dia merasa terasing. Dia merasa sendirian. Kalau kita melihat dalam pasal 142 ayat yang ketiga tadi, di situ dia mengatakan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Dia terbuka mengakui kepada Tuhan apa yang dirasakannya, emosi yang bergejolak dalam dirinya. Bahkan kalau kita melihat dalam pasal 142 ayat yang kelima, yang telah kita baca tadi, di situ dikatakan, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Perasaan sendiri, perasaan kosong, sebuah gambaran perasaan kesepian yang luar biasa. Merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang mencari, tidak ada yang menghiraukan. Ada yang pernah merasa seperti itu? Merasa kayaknya saya hidup atau tidak pun, saya eksis atau tidak, gak ada yang peduli kok. Sehingga tidak heran kemudian orang bisa bertindak nekat pada akhirnya. Orang bisa jadi bunuh diri pada akhirnya. Dan itu tidak menutup kemungkinan semua kita. Beberapa waktu yang lalu kita jumpai bahkan seorang pelayan Tuhan pun bisa mengalami hal ini. Bahkan sampai bunuh diri pada akhirnya. Padahal pendeta. Sehingga kita melihat bagaimana pengalaman-pengalaman ini, namun di sini kita melihat Daud dengan jujur mengakui, dia tidak menutup-nutupi, dia tidak sungkan-sungkan untuk mengakui perasaannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat ungkapan rasa kesepiannya tadi digambarkan, bukan hanya dia menggambarkan bahwa dia merasa sendirian, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menghiraukan. Bahkan dalam pasal 102 ayat 7 dan 8 ada gambaran-gambaran yang menunjukkan betapa dia seorang diri. Dia merasa kesepian. Dia menggambarkan burung undan seperti burung undan. Aku seperti burung undan di padang gurun. Tidak ada temannya. Ya. Burung ponggok pada reruntuhan. Burung terpencil di atas sotoh. Semua ungkapan-ungkapan ini, bahasa-bahasa ini menunjukkan betapa sepinya hatinya, perasaannya. Bukan hanya secara fisik dia terpisah, namun secara emosional pun dia merasa begitu tertekan. Namun dia jujur mengakuinya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini dengan Tuhan, padahal Tuhan tahu hati kita. Tapi kadang-kadang kita ini bersandiwara di hadapan Tuhan. Tidak mengakui dengan jujur apa yang kita rasakan. Lalu kemudian dengan cepat kita kemudian mengutip ayat-ayat Alkitab bahwa Tuhan ada besertaku. Betul, secara teologis itu benar, tidak salah. Tuhan ada beserta dengan kita. Namun kalau memang rasa kesepian, akui saja, Tuhan, saya merasa kesepian. Tuhan tolong saya merasa kesepian. Walaupun saya tahu Roh Kudus besertaku, saya tahu Tuhan besertaku, tapi jujur, Tuhan, saya merasa kesepian. Tokoh-tokoh Alkitab dengan jujur. Elia mengakuinya dengan jujur. Yeremia mengakuinya dengan jujur. Paulus, Daud jelas bukan hanya dalam 2 Mazmur ini, dalam bagian-bagian yang lain dari Mazmur. Dia mengakui dengan jujur perasaannya kepada Tuhan. Hanya dengan demikian ketika kita menerima dan mengakuinya,
maka itu akan menolong kita untuk memprosesnya. Sehingga kita tidak perlu merasa tidak rohani kalau mengatakan saya sedang kesepian. Kenapa? Kita takut akan dinilai orang. Loh, kamu berarti kurang baca Alkitab ya? Loh, kamu berarti kurang berdoa. Takut dihakimi. Sehingga kemudian akhirnya polesan pakai topeng pada akhirnya. Terlihat selalu happy, terlihat selalu senang, terlihat selalu bahagia, tidak pernah kesepian. Padahal di dalam hati begitu merasa tertekan. Yang pertama, menghadapi rasa sepi dalam hidup. Seperti Daud, mari kita belajar untuk mengakuinya. Amin. Lalu kemudian yang kedua, menerima. Bukan hanya kita mengakui perasaan-perasaan yang ada itu, namun kita menerima apa yang kita perlu terima di sini. Bahwa daripada kita kemudian mencari kompensasi untuk mengisi kekosongan dan rasa sepi yang kita alami. Namun bagaimana kita mengisinya dengan sesuatu yang kita terima yang sudah disiapkan sebenarnya bagi kita. Sebab sesungguhnya ada sebuah kekosongan yang fundamental sebenarnya dalam diri manusia. Yang kita tidak bisa isi dengan apapun selain kehadiran Tuhan sendiri. Mengutip seorang fisikawan Prancis bernama Blaise Pascal. Sebuah ungkapan yang sangat terkenal yang saya parafrase dalam ungkapan bahwa ada sebuah ruang kosong ciptaan Allah di dalam diri setiap manusia. Dan tidak ada satupun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut. Baik harta, kekuasaan maupun pemuasan keinginan-keinginan lahiriah. Selain Allah sendiri saja yang mampu untuk mengisinya. Allah menyediakannya bagi kita. Ada provisi penyediaan yang Tuhan siapkan. Namun kita mau terima atau tidak? Allah siapkan, tapi kalau kita tidak mau terima, maka kita akan tetap dalam kekosongan dan kesepian. Kalau kita melihat menarik untuk kita menyimak dalam catatan-catatan Injil, satu-satunya momen di mana Tuhan Yesus sendiri merasakan keterpisahan, merasakan kesendirian, yaitu ketika dia ada di kayu salib. Markus dan Matius mencatat hal ini. Kalau kita melihat dalam Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34, di situ dikatakan, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kehadiran Allah itu menjadi sesuatu yang fundamental dalam hidup. Tanpa kehadiran Allah, maka kesepianlah, perasaan hampa yang akan mengisi hati kita. Tuhan Yesus sendiri pernah melewati ini. Merasa kesepian, merasa sendiri, merasa dibiarkan sendiri, merasa terpisah. Sehingga dia harus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini satu-satunya momen dalam catatan Alkitab di mana Tuhan Yesus sendiri merasakan pengalaman manusiawi ini. Perasaan terpisah, perasaan kesepian, perasaan sendirian. Tanpa hadirat Allah, maka kita akan merasa kosong pada akhirnya. Dan Allah menyediakan ini bagi kita. Tapi kita mau terima atau tidak? Kalau kita melihat dalam Mazmur 142 tadi, kita melihat Daud menggambarkan bahwa kehadiran Allah itu saja yang menjadi jaminan satu-satunya. Di tengah-tengah kesepiannya dia sendirian di dalam gua, dia merasa ditinggalkan, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menghiraukan. Namun dia menyadari dan mengakui, bukan hanya dia merasa kosong dan sepi, tapi dia juga mengakui bahwa Allah saja satu-satunya yang menjadi jaminan bagi dia. Apakah kita mau menerima itu atau tidak, itu pilihan di tangan kita. Allah menyediakan itu. Ada provisi dari Allah. Roh Kudus disiapkan bagi kita untuk menjadi penolong ilahi, parakletos. Namun pilihan ada di tangan kita. Hanya ketika kehadiran Allah nyata dalam hidup kita, kehadiran Roh Kudus sungguh-sungguh kita terima dan menuntun memenuhi hati kita, maka janji dalam Filipi 4 ayat 7 bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga tidak ada ruang untuk rasa sepi. Kalau damai sejahtera Allah yang mungkin tidak masuk akal di tengah-tengah, bisa jadi ada situasional
Kesepian tadi yang sifatnya situasional. Karena memang kondisi sekarang isolasi, PPKM meningkat. Dengan kondisi pandemi sekarang. Namun bahkan di tengah-tengah pembatasan-pembatasan ini pun, janji Filipi 4 ayat 7 ini bisa menjadi jaminan bagi kita. Bahwa di tengah-tengah semua serba terbatas, semua serba sulit untuk kita bergerak. Namun damai sejahtera Allah itu, damai yang melampaui segala akal, kita tidak bisa mengerti. Namun kalau Roh Kudus melingkupi hati kita, damai itu jadi bagian kita. Tuhan menyediakan itu. Yang ketiga, bukan hanya kita mengakui, kita menerima apa yang Tuhan siapkan, mengakui perasaan-perasaan kita dengan jujur, menerima provisi penyediaan yang Tuhan siapkan. Yang ketiga, kita mengizinkan. Apa yang perlu kita izinkan? Kita mengizinkan kebenaran itu meresap dalam hidup kita. Mengizinkan firman itu menjadi penuntun bagi kita. Mungkin ini menjadi semacam ucapan klise. Sebagian orang mungkin menganggap itu ucapan klise orang Kristen, ucapan basa-basi orang Kristen, bahwa firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Saya mengutip sebuah survei yang dilakukan oleh Center for Bible Engagement, CBE. Survei yang dilakukan oleh CBE, Center for Bible Engagement, pada tahun 2013. Survei ini dilakukan secara global di berbagai negara di dunia. Dan mereka mengambil sampel 400.000 responden. 400.000 responden dari seluruh dunia. Dan dari survei yang dilakukan oleh CBE ini menunjukkan bahwa seseorang yang membaca Alkitab sebanyak 4 kali atau lebih dalam seminggu. Jadi bahkan tidak tiap hari ya. Membaca Alkitab 4 kali atau lebih dalam seminggu, maka potensi akan mengalami kesepian itu berkurang sekitar 30%. Membaca Alkitab paling gak minimal 4 kali dalam seminggu, kemungkinan untuk merasa kesepian itu berkurang sampai 30%. Kita izinkan firman itu yang memenuhi hati dan pikiran kita. Izinkan firman itu yang menjadi terang, menjadi pelita, melewati lorong-lorong rasa sepi, melewati malam-malam kelam bagi jiwa. Firman itu akan menjadi pelita yang akan menerangi, yang akan menghangatkan sehingga kita tidak merasa kedinginan dalam kesepian, membeku dalam kesepian. Namun firman itu yang akan menyegarkan. Firman itu yang akan menerangi dan menghangatkan. Sehingga dengan kita mengizinkan firman itu menguasai hidup kita, kesepian dengan sendirinya, rasa kesepian boleh datang tapi cuman mampir lewat. Hanya numpang lewat dan tidak berdiam di dalam diri kita. Yang terakhir, M yang keempat itu mengaktifkan. Apa yang perlu diaktifkan? Kalau kita melihat dalam Mazmur 142 ayat 8b, tadi di situ mengatakan Daud merujuk kepada kumpulan orang-orang benar yang mengelilinginya. Dalam Mazmur 142 8b tadi di situ Daud mengatakan ada kumpulan orang-orang benar yang mengelilinginya. Dengan kata lain, tadi di awal sekali saya mengatakan akar dari rasa kesepian itu adalah relasi, masalah relasi. Kalau masalahnya adalah masalah relasi, berarti obatnya adalah relasi. Dan Daud mengakui itu bahwa kumpulan orang-orang benar yang mengelilinginya itulah yang akan menjadi sumber penolong bagi dia. Selain Tuhan, tapi juga kumpulan relasi dengan orang-orang benar. Karena kita memang makhluk yang relasional. Bagian dari blueprint, cetak biru penciptaan kita manusia. Kita itu tercipta untuk berelasi. Berelasi dengan Tuhan secara vertikal, berelasi dengan sesama secara horizontal. Sehingga kalau itu adalah cetak birunya, itu blueprintnya, itu patron dasar penciptaan kita sebagai manusia. Ketika itu tidak terjadi, maka kekosongan tadi, rasa sepi itu yang akan muncul pada akhirnya. Karena apa? Kita tidak menjadi manusia yang semestinya. Sesuai dengan rancangan Tuhan kita diciptakan, yaitu untuk terkoneksi, untuk berelasi. Terkoneksi di level yang intim, yang mendalam. Seperti saya katakan di awal tadi, kita bisa punya banyak teman. Bahkan bisa punya teman tidur, ada pasangan, ada suami, ada istri di samping kita. Namun kita tetap bisa merasa kesepian kalau tidak ada koneksi di level emosional yang terdalam.
Dan Daud mengakui itu. Bagaimana kemudian relasi kita satu dengan yang lain, saling menopang sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jangan lupa, kita adalah satu tubuh Kristus. Saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Berbagi satu dengan yang lain. Karena Galatia 6 ayat 2 mengingatkan kita, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Kasih. Jadi kalau ada teman yang datang mengaku, aduh saya merasa kosong, saya merasa sepi, jangan cepat-cepat dihakimi. Kamu kurang berdoa kali, kamu kurang baca firman kali. Ya orang akhirnya menarik diri, menutup diri. Tapi bagaimana kita bisa terkoneksi dengan orang itu? Ketika dia membuka hatinya, mengaku yang pertama tadi, bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama anggota tubuh Kristus, kepada pemimpin-pemimpin rohani, itu akan menolong kita pada akhirnya. Sehingga rasa kesepian hanya akan numpang lewat dan tidak membuat kita terjerat dan terjebak di dalam labirin rasa sepi yang akhirnya merusak secara emosional, merusak secara mental, merusak secara fisik. Karena rasa kesepian yang dibiarkan menggerogoti kita. Saya mau menutup dengan pernyataan ini. Bahwa terperangkap dalam labirin kesepian dan kehampaan itu pilihan, bukan nasib. Karena apa? Sudah ada langkah-langkah, setidaknya 4M tadi yang kita simak dari pengalaman Daud akan menolong kita ketika kita terperosok ke dalam rasa kesepian. 4M tadi akan menolong kita untuk keluar dari lubang itu, dan bukannya kemudian malah tinggal di dalam lubang itu dan terjebak di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Rasa sepi adalah hal yang lumrah. Rasa sepi hal yang wajar, manusiawi. Namun jangan sampai itu menuntun kita dalam perilaku yang berdosa. Rasa kesepian tidak berdosa. Namun respon kita terhadap rasa kesepian itu bisa menentukan kita jadi berdosa atau kita kemudian mengalami kemenangan. Meresponi firman Tuhan, saya mau mengajak kita menyanyikan satu pujian. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Mungkin saat ini engkau merasa sendirian, terisolasi, tidak bisa terkoneksi, bahkan ketemu pun tidak bisa jabat tangan. Yang biasanya kalau ketemu orang dekat bisa berpelukan, hari ini bahkan untuk berjabat tangan pun tidak bisa dilakukan. Situasi dan kondisi kita mungkin tidak mengerti, namun biar hati kita tetap percaya kepada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya,
menaruh kepercayaan kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, tolonglah kami lemah, hati kami seringkali serong ke kiri, ke kanan, sehingga kadang-kadang kami terjerat dan terjebak ya Tuhan. Namun kami mau belajar untuk tetap menaruh kepercayaan kami hanya kepada Tuhan saja. Saat kami tidak mengerti situasi dan kondisi yang kami hadapi, bahkan kami tidak mengerti perasaan-perasaan dan emosi kami yang begitu bergejolak, impuls-impuls, dorongan-dorongan emosional yang muncul begitu kuat sehingga rasanya kami tidak mampu mengendalikannya. Hati kami mau tetap percaya kepada Engkau. Firman-Mu menjadi pegangan bagi kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menjadi penolong bagi kami. Di hari-hari ini di mana rasa kesepian menjadi epidemi di seluruh dunia. Namun biar kiranya hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga hati kami dilingkupi oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang tidak kami mengerti. Hati dan pikiran kami dilingkupi oleh damai sejahtera Allah. Sehingga tidak ada ruang untuk rasa kesepian. Bahkan ketika kami terperosok ke dalam rasa kesepian sekalipun, kami akan bangkit seperti Daud. Keluar dari rasa kesepian itu. Karena Engkau yang menyediakan jalan keluar bagi kami. Terpujilah Tuhan, hamba-Mu telah berhenti memperkatakan kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau yang akan meneguhkan, memeteraikan kebenaran-Mu. Dan menolong kami dalam pergumulan-pergumulan kami. Sehingga firman-Mu menjadi hidup dalam diri kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.